Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah bolak-balik antara udara dan tanah beberapa kali, Sun Kijun yang lemah akhirnya melepaskan pedangnya. Gemerincing. Pada saat ini, Sun Kijun yang jatuh ke tanah tiba-tiba menghilang. Hah? Mata penyihir itu membelalak. Bagaimana mungkin manusia yang telah hancur berkeping-keping tiba-tiba menghilang? Penyihir itu menatap, mencari napas Sun Kijun. 039. Apakah itu? 039. Ia menemukan Sun Kijun terbaring di sudut tidak jauh dari situ. Pada saat yang sama, seorang pria juga terlihat duduk di sebelahnya. Ketika dia tahu, dia langsung menatap pria itu. Itu Cheng Jinwoo. Setelah Cheng Xiaoyu membaringkan Sun Kijun, dia mengunci matanya pada penyihir itu dan bertanya pada Sun Kijun. Kapten, saya punya pertanyaan untuk Anda. Kuat? Squat. Hingga saat ini, Sun Kijun masih belum mengetahui apa yang terjadi. Bisakah aku membunuh monster di sini? Apa yang kamu katakan? Penyihir itu mengerutkan kening, mengangkat dagunya dan memberi instruksi, dan salah satu penjaga segera berputar dan bergegas menuju Cheng Jinwoo. Sebuah cahaya melintas di mata Seong Jinwoo menatapnya. Dia mengulurkan tangannya. 039, tangan dominator. Kemudian, seolah-olah dicengkeram oleh tangan raksasa yang tak terlihat, penjaga itu melayang ke udara. Batuk, batuk. Kuat. Itu terus berjuang di udara. 039, kok, 039. Penyihir itu tidak bisa mempercayainya. Menunggu ujung jari Cheng Jinwoo mengarah ke bawah. Bang! Penjaga itu segera dihancurkan ke tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tanah bahkan retak. Tapi Cheng Jinwoo tidak berhenti di situ, tetapi membawa penjaga itu kembali ke udara, seperti yang dilakukan penyihir Or itu pada Sun Kijun. Bang! 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 Penjaga itu seperti bola basket, bolak-balik antara tanah dan udara, terus meraung sampai kepalanya terbentur langit-langit. Ledakan. Kecelakaan lalala. Debu kerikil jatuh. Melihat tubuh yang menggantung di bawah leher Or raksasa yang tertanam di langit-langit, Or raksasa dan para pemburu tertegun. Kamu adalah? Sun Kijun gemetar. Aku bertanya lagi. Ini adalah tempat berburu divisi Hunter. Hanya ada satu orang di sini yang bisa mewakili divisi Hunter. Seong Jinwoo bertanya padanya untuk terakhir kalinya. Binatang ajaib di sini, bisakah kamu memberikan semuanya kepadaku? Mengapa? Tidak masalah apa identitas porter itu. Hanya marah. Marah pada diri sendiri sebagai mainan untuk kesenangan Warcraft. Air mata menggenang di mata Sun Kijun. Aku mengandalkan MU. Selesai. Cheng Jinwoo berdiri, dan para ork raksasa mendekat. Di belakang mereka ada penyihir. Penyihir itu tersenyum. Seorang manusia biasa memiliki kemampuan yang aneh. Itu memberi isyarat, dan semua ork mengepung Cheng Jinwoo. Aku ingin melihat, berapa lama kemampuanmu bertahan? Mata Cheng Jinwoo menjadi dingin. Meskipun saya tidak pernah mengira Warcraft itu penuh kebencian, ini adalah pertama kalinya saya sangat ingin menebang seorang pria. Kau meletakkannya terakhir. Karena kita dapat menikmati kebahagiaan, kita juga harus mengalami ketakutan. Teriak Cheng Jinwoo. Bayangan? Dua belati muncul di tangannya. Keluar. Bab 89 Kesalahan Pengukuran. Mencicit. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Kacamata hitam dan jas hitam. Orang yang keluar dari mobil adalah Wu Zhenze, kepala bagian pengawasan asosiasi pemburu. Setelah itu, tiga pria lagi muncul satu persatu dari kopilot dan kursi belakang. Mereka semua adalah pemburu dari bagian inspeksi. Kepala seksi, sepertinya ini bukan cara untuk pergi ke asosiasi. Hanya saja beberapa hal harus berjalan sebaliknya. Wu Zhenze menoleh dan melihat ke pelabuhan teleportasi di kejauhan. 039, portal level selalu berbahaya. 039. Wu Zhenze mengerutkan kening. Bagaimana jika lubang besar ini terbuka dan semua monster di dalamnya habis sekaligus?
Membayangkannya saja membuatku merinding. 039. Tapi mengapa pria itu datang ke sini untuk bekerja sebagai penambang? 039. Dan itu bukan hanya 1 hari, tapi 2 hari berturut-turut. Bahkan tanpa permintaan Presiden Gao Jianli, dia masih ingin tahu alasannya. 039. Tidak mungkin menyelidiki secara diam-diam. 039. Lawannya adalah kebangkitan Esrang. Sebagai diri A-level belaka, hampir tidak mungkin untuk secara diam-diam menyelidiki orang-orang yang terbangun pada level S tanpa ditemukan. Jadi saya hanya mendekatinya dengan cara yang bermartabat. Karena saya hanya perlu berurusan dengan beberapa hal di sekitar, saya hanya mampir untuk menyapa dan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. 039. Dia tidak akan berpikir itu aneh bagi saya untuk mengajukan pertanyaan kepadanya? 039. Siapapun akan penasaran dengan situasi ini jika mereka tahu bahwa pemburu yang telah dikonfirmasi sebagai peringkat S sedang menggali tanah di dalam penjara bawah tanah. Selain itu, bukankah Seong Jinwoo saat ini mendapat perhatian dari asosiasi pemburu? Terutama yang tertarik padanya dan memperhatikan setiap gerakannya adalah presiden asosiasi. 039. Orang aneh itu bukan saya. 039. Rasa ingin tahu itu wajar, dan mengajukan pertanyaan adalah hal yang wajar. Sambil meyakinkan dirinya sendiri, Wu Zhenz mencari manajer dari Hunter Company Guild. Aku ingin menemukan tim penambanganmu. Anda? Saya dari asosiasi. Staf guild yang mengonfirmasi identitas Wu Zhenz menunjuk ke arah tim penambangan. Pergi saja ke sana. Terima kasih. 4 pemburu dari bagian inspeksi akan mengunjungi tim penambangan. Mungkin karena seseorang telah menghubunginya terlebih dahulu, Kapten Pei Yunxi bergegas mendekat. Hei, kenapa orang-orang dari bagian pengawasan asosiasi datang ke sini? Jejak kegugupan melintas di wajah para pemburu tim penambangan yang sedang beristirahat. Istilah, bagian pengawasan, memberi banyak tekanan pada para pemburu. Meskipun sama-sama pemburu, mereka bertanggung jawab untuk menangkap, mengajar, dan bahkan menghancurkan yang terbangun. Bagian pengawasan terdiri dari para pemburu tersebut. Kuot, apa yang terjadi? Para pemburu dari bagian inspeksi ada di sini. Apa yang kamu dari bagian pengawasan lakukan di sini? Sepertinya ada yang tidak beres. Para pemburu dari tim penambang berkumpul di samping kapten satu persatu karena penasaran. Oh Jin Cheol, yang gagal menemukan Cheng Jinwoo, melepas kacamata hitamnya dan bertanya kepada Kapten Bae tentang keberadaannya. Di mana Hunter Seong Jinwoo? Aku tahu itu. Tiba-tiba, seorang pemburu melompat keluar dari kerumunan. Lee Sunggo yang menabrak bahu dengan Seong Jinwoo di ruang bawah tanah kemarin. Lee Chengjiu meludah dan mengeluh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piece out and bye-bye.